Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan mereview sebuah buku novel yang berjudul Ayah. Buku yang merupakan buku fiksi karya Andrea Hirata yang diterbitkan di PT Bentang Pustaka pada tahun 2015, yang mana buku novel ini merupakan cetakan ke-24 di bulan Februari tahun 2019. Diterbitkan di kota Yogyakarta dengan tebal 412 halaman. Siapa sih yang tak kenal dengan Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia ternama dari Pulau Belitung, yang terkenal berkat karya pertamanya yakni Laskar Pelangi yang menjadi international bestseller dan diterjemahkan dalam 20 bahasa dan diedarkan lebih dari 130 negara. Tidak dapat kita pungkiri cemahir-cemahir Andrea Hirata selalu sukses melahirkan karya-karya yang menarik untuk dibaca. Salah satunya adalah novel yang berjudul Ayah ini. Melalui gaya bahasa dan alur yang khas, pembaca diajak menjelajahi hidup yang penuh perjuangan, penantian, dan keikhlasan. Novel Ayah ini menceritakan tentang tokoh Sebari, seorang anak yang berperawakan kurus, wajahnya berantakan, telinga macam centelan wajan, yang mencintai seorang perempuan manis, bermata indah dan berlangsung pipi, bernama Marlena. Cinta Sebari terhadap Marlena bermula saat ujian SMP Bahasa Indonesia yang dilaksanakan. Ancaman ayahnya yang akan menjodohkan Marlena apabila tidak mampu lulus ujian, ditambah ketidakmampuan mengejar materi, sering bolos sekolah, menyebabkan Marlena langsung menyebar kertas ujian Sebari dan tanpa berbibu menyontek jawabannya detik-detik terakhir mau mengumpulkan. Saat itu Sebari dan Marlena sama sekali tidak saling mengenal. Namun ada satu hal yang sama sekali tidak disadari oleh Marlena, bahwasanya Sebari adalah Isaac Newton bahasa Indonesia. Sungguh beruntung. Hingga akhirnya hasil ujian Marlena berhasil diselamatkan oleh nilai bahasa Indonesia yang tercatat jelas angka 95. Di papan pengumuman, alhasil nilai rata-rata minimum ketentusan pun mampu diraih oleh Marlena, 6,5. Maka batallah ancaman ayahnya ancaman perjodohan oleh ayahnya. Memasuki kehidupan sekolah menengah atas, Sebari dari awal menganggap cinta adalah racun manis bertipu muslihat, tiba-tiba menjadi Majnun atau gila cinta pada susuk bernama ke-12. Sebutan Sebari untuk Marlena karena selalu membuatnya merinding saat menatapnya. Novel karya Andrea Hirata ini mampu mengunggah setiap hati pembaca untuk meredakan ketir dan ironi dan menemukan keindahan di dalam wawasannya. Hidup adalah soal perjuangan dan penantian, bukan kemenangan yang merupakan makna yang terkandung dalam novel ini. Pada akhir kisah diceritakan Sebari mengikuti perlombaan maraton untuk kedua kalinya. Rencananya piala yang didapatkannya akan dipersembahkan kepada Joru, putranya, yang terpisah selama 8 tahun. Namun sayangnya Sebari yang sudah menua dan kurang gizi dikalahkan oleh pelari-pelari muda dan sehat lainnya. Biarpun begitu, Sebari tidak menyerah.
Walaupun panitia dan penonton sudah bubar, Subari tetap melanjutkan lomba lari itu tanpa sepatu. Akhirnya, dengan telapak kaki berdarah, Subari menyelesaikan lomba lari itu yang sepanjang 40 km seorang diri. Seluruh Belitung terkagum-kagum akan perjuangan Subari. Seluruh radio merekam berita tentangnya, danarnya pun melebihi juara lomba itu. Sungguh, Subari seorang ayah yang sangat mencintai putranya dan rela mengorbankan apapun demi putranya. Esensi yang saya dapat adalah belajar memahami cinta dan perjuangan dari seorang ayah. Sekian dan terima kasih.